Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan pekabaran Sabtu ini didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat di Tesalonika kala itu masih sangat muda dan mereka membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Tesalonika agar memberikan semangat, memberikan dorongan dan memberikan contoh-contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang yang percaya dengan sesamanya. Dan melalui pengalamannya, Paulus mempelajari pentingnya perkataan dalam membangun relasi, baik itu dengan sesama maupun dalam mencapai tujuan. Sebelum Paulus mengenal Yesus, sebelum Paulus mengenal Allah, sebelum dia ditegur di jalan Damsyik, dia menggunakan kata-kata kecaman dan membuat para pengikut Yesus takut. Namun dalam nats hari ini, Paulus ingin menguatkan, ingin memberikan semangat. Ia ingin mendorong para pembaca untuk membangun semangat di antara sesama, antara satu dengan yang lain. Ia mengajak bagaimana agar bisa saling menguatkan tanpa jatuh kepada sanjungan yang berlebihan. Membangun artinya melakukan pekerjaan bersama-sama dengan tujuan untuk saling memperlengkapi. Membangun kesetiaan dan membangun ketaatan. Membangun pola pikir positif. Membangun tanggung jawab melalui melakukan pekerjaan, melakukan tugas kita sesuai dengan keahlian, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Membangun kerjasama dengan orang lain, dengan saling membangun, saling menopang, saling memotivasi, bukan saling menjatuhkan. Dan membangun kesehatian dan kesatuan. Bila kita perhatikan, ada kata saling dalam nats firman Tuhan hari ini. Saling artinya ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang saling melakukan hal yang sama, yaitu saling berusaha membangun. Contoh saling membangun adalah menegur dan bersedia ditegur, menasehati dan memberi diri untuk dinasehati, memberikan masukan dan membuka diri untuk menerima masukan. Ada dua kata yang benar-benar harus kita hayati dalam firman Tuhan hari ini, yaitu menasehati dan membangun. Kedua kata itu sangat berperan di dalam kehidupan kita, terutama dalam persekutuan kita setiap harinya. Bila dalam persekutuan kita saling membangun dan saling menasehati, berarti sampai saat ini persekutuan kita itu masih berjalan dan masih hidup. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan. Dengan adanya kelemahan itu, maka setiap orang itu perlu untuk saling menasehati dan saling membangun. Banyak dari kita yang lebih pintar melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelemahan diri sendiri. Ketika kita dinasehati, ketika kita diberikan kritikan atau masukan dari orang lain, kita bisa jadi sakit hati. Kita mungkin saja
tidak terima. Namun sesungguhnya bila kita sadari, tujuan dari kritikan, tujuan dari nasihat itu adalah untuk membuat pribadi kita lebih baik. Sesungguhnya landasan bagi setiap orang dalam saling menasehati adalah kasih, bukan tujuan untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Bila kita sadari, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain agar kita bisa saling menopang, agar kita bisa saling membangun, agar kita bisa saling memperbaiki diri. Sehingga ketika kita saling membangun, saling menasehati, tercapailah keutuhan hidup. Demikian juga dalam gereja. Gereja bisa berdiri, gereja bisa bersekutu, gereja bisa bersaksi. Itu adalah karena peran aktif dari setiap orang yang percaya untuk turut ambil bagian dalam saling menasehati dan saling membangun. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama senantiasa hidup dalam hubungan saling peduli terhadap sesama kita, yaitu hidup saling membangun dan saling menasehati. Tuhan memberkati kita. Horas.